Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Raya Istiqlal Kampung Kalawi yang dimuliakan oleh Allah. Mulai semenjak kemarin sore terbenamnya sang surya di ufuk barat adalah sebagai pertanda berakhirnya Ramadan untuk tahun ini. Maka mulai semenjak itu pula bergema suara takbir, tahmid dan tasbih dari mulut insan-insan beriman, tentu termasuk kita, sebagai wujud syukur dan rasa menang telah meraih kemenangan di dalam menghadapi perang yang paling berat melawan hawa nafsu. Pagi ini dengan wajah segar dan penuh kegembiraan, bersama-sama kita telah berkumpul di halaman Masjid Raya ini. Lain tidak, tujuan kita adalah untuk merayakan kemenangan tersebut karena kita benar-benar menang. Perlu disampaikan kepada jemaah sekalian, di dalam kajian Islam, hari 1 Syawal juga disebut dengan hari Madiatullah, hari jamuan Allah. Allah Subhanahu wa taala menjamu kita hari ini dengan jamuan yang bukan main. Kita harus bergembira, bersyukur, menunjukkan kebesaran hati kehadirannya, sehingga agar kegembiraan itu benar-benar dirasakan oleh setiap insan beriman. Ada 3 hal yang ditetapkan dalam agama kita. Yang pertama, disunnahkan sholat Idul Fitri itu di lapangan. Kepada pengurus apresiasi, apa yang sedang kita laksanakan ini tidak di dalam masjid tapi di lapangan adalah sunnah, dan itu kita telah ikuti dengan baik. Ini adalah dalam rangka agar kegembiraan itu lebih dapat dirasakan, dan agar jemaahnya tidak ada batas, berapapun safnya boleh disambung. Makin ramai tentu akan makin gembira, dan wujud syukur kita akan makin terasa. Yang kedua, sesuai dengan kajian Islam, maka seluruh umat Islam dianjurkan untuk datang dalam kesempatan ini, termasuklah perempuan-perempuan yang dalam keadaan haid sekalipun dianjurkan untuk datang, walaupun hanya khusus untuk mendengarkan khutbah. Hal ini tentunya lain tidak agar sama-sama kita rasakan kegembiraan ini. Dan yang tak pentingnya, yang terakhir adalah Islam juga mensyariatkan dilarangnya dan haramnya menunaikan ibadah puasa hari ini. Karena dengan kita menunaikan ibadah puasa, haus terasa, lapar pun datang, tentu sedikit merenggut rasa kegembiraan. Dengan haramnya berpuasa, maka kita semuanya bisa minum dan bisa makan, bisa saling mengucapkan selamat lebaran dan bersedekah makannya, karena itu adalah sunnah. Dan itu juga sekaligus sebagai dasar betapa hari ini harus kita sambut dengan gembira.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, hanyalah yang perlu digarisbawahi bahwa pada pagi hari ini di mana saja, termasuk di tempat kita yang duduk dan kita telah melaksanakan sholat Idul Fitri dan saat ini sedang mendengarkan khutbah, menurut kajian dan penelusuran para ulama, umat Islam pagi ini dapat dibagi kepada dua secara golongan lebih besar. Pertama adalah mereka yang datang ke tempat sholat dengan wajah yang asli, dan yang kedua adalah mereka yang mendatangi tempat sholat dengan wajah kepalsuan. Ada apa dengan asli dan palsu ini? Mereka yang datang dengan wajah yang asli adalah mereka yang memang berhak untuk menyatakan menang dan memperoleh kemenangan pada pagi hari ini. Kepada mereka telah ditempelkan label kayaumin waladatuhu ummuh. Anda hari ini dinyatakan seperti anak kecil yang baru saja lahir dari perut ibu Anda. Karena hari ini adalah Idul Fitri. Idul Fitri adalah bahasa terdiri dari dua kalimat atau dua kata dalam bahasa kita, Aid dan Fitri, menjadi Idul Fitri. Aid artinya kembali, sedangkan Fitri bisa diimalahkan menjadi dua kalimat, futur dan fitrah. Sehingga kita temukan dua ungkapan, Idul Futur dan Idul Fitrah. Ketika diartikan Idul Futur, itu artinya kembali berbuka, kembali boleh makan siang seperti biasa. Sedangkan Idul Fitrah artinya kembali kepada kesucian, kembali bersih karena dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali atau kita rujuk kepada dua pengertian ini, tentu sudah boleh kita bisa membayangkan siapakah orang yang berwajah asli pada pagi ini. Dalam pengertian Idul Futur, kembali berbuka, kembali bebas makan minum pada siang hari. Tentu yang berhak adalah yang memang benar-benar telah berpuasa selama 1 bulan penuh. Adapun bagi mereka yang tidak berpuasa atau mungkin umpang-umpang puasanya, maka Idul Futurnya kembali berbukanya tidak asli, apalagi kalau sama sekali tidak pernah berpuasa. Kemudian yang kedua, Idul Fitrah, kembali kepada kesucian, juga sama dengan pengertian yang tadi. Kita semuanya sudah dianggap suci oleh karena kita telah melewati Ramadan. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang telah mengamalkan bulan Ramadan pada siang hari dengan berpuasa berdasarkan iman dan keikhlasan, dan barang siapa yang telah menegakkan malam Ramadan dengan tarawih, dengan tadarus, dengan memberikan sedekah dan sebagainya berdasarkan iman dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah telah menghapus segala dosanya yang berlalu. Merujuk pada pengertian ini, tentunya yang asli adalah yang memang benar-benar telah mengamalkan ini. Kita bersyukur dan kita berharap semua kita jamaah yang sedang mendengarkan khutbah termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Lalu siapakah yang palsu? Mereka yang palsu adalah mereka yang juga di tubuhnya terpasang baju baru, mukenah baru bagi ibu-ibu, peci baru, baunya yang harum juga baru, semuanya serba baru. Dan dari mulutnya boleh terlontar selamat lebaran, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Tapi padahal sebenarnya adalah kedustaan dan kebohongan karena tidak pernah berpuasa. Mulutnya boleh ketawa, boleh senyum, tapi hatinya menjadi kesedihan. Teman-teman di sebelah kiri dan kanan datang ke tempat ini memang berhak untuk datang karena telah mengamalkan Ramadan. Tapi yang bersangkutan hanya datang dengan penuh kepalsuan, kebohongan karena tidak pernah berpuasa. Kita sedang berdoa mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, kepada kelompok yang palsu, kita tidak perlu memberitahu kepada orang lain, cukup urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau demikian, jangankan tidak berpuasa 1 bulan,
Jangankan tidak berpuasa 15 hari, 10 hari, 1 minggu, 2 hari, 1 hari saja tidak berpuasa di bulan Ramadan. Itu sangat berbahaya kaum muslimin dan muslimat. Nabi kita secara tegas dalam hadisnya yang populer, para ulama dan mubalik kita telah menyebutkan, man afthara yawman bi ghairi rusqa wala mardah fala yatimma shaumahu wa siyamuhu. Siapa yang berbuka 1 hari saja di bulan Ramadan tanpa ada sebab yang membolehkan berbuka, tidak musafir, tidak sakit, tapi sengaja begitu saja berbuka, fala yatimma shaumahu wa siyamuhu, maka dia tidak akan pernah mengganti puasanya itu walaupun dia berpuasa seumur hidupnya. Nauzubillah. Maka orang-orang yang berbuka tanpa ada sebab, hanya sengaja begitu saja, di dalam berbagai tafsir, terutama tafsir Al-Manar, Muhammad Abdul menyebutkan, di dalam menguraikan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wajibnya berpuasa itu berbeda dengan wajibnya sholat, wajibnya zakat dan haji. Karena puasa tidak boleh ada sedikit pun rukhsah pada setiap orang, khusus bagi kita kaum muslimin yang lelaki, mulai mukallaf sampai mati, puasa wajib, tidak pernah ada rukhsah. Kalau kita sakit, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kita musafir, fa'iddatun ukhra. Berpuasa pada orang lain ketika kita sudah mampu. Bagi orang-orang yang tidak mampu melakukannya karena sudah terlalu tua, orang tua kita kena sakit sepanjang zaman, dokter melarang untuk berpuasa karena berbahaya. Bagi perempuan hamil, bagi pekerja terus setiap hari istirahatnya lebih sedikit pada hari dia bisa bekerja, itu dia tuntut amal miskin, dia membayar fidyah. Tidak boleh ada yang bisa rukhsah. Bagi ibu-ibu, khusus yang datang bulan haid, Aisyah menerangkan, nahnu nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Kami diperintah untuk mengqadha puasa, tapi tidak mengqadha salat, sehingga tidak ada satupun yang bisa lolos dari kewajiban berpuasa. Nah, teman kita tadi secara sengaja tidak berpuasa, bahkan kadang na'udzubillah bangga pula dengan tidak berpuasa, maka Anda tidak akan bisa mengganti puasa Anda yang 1 hari itu walaupun Anda berpuasa seumur hidup. Lalu apakah hukum untuk orang ini? Orang ini sama dengan hum nasabunal jahla ilallah. Orang ini dikelompokkan kepada orang yang menganggap Tuhan yang Maha Kuasa itu bodoh. Maka Allah sangat marah kepada yang bersangkutan. Lalu apakah hukum untuk orang itu? Anta murtad, sama dengan murtad. Wahai saudara-saudara yang sengaja tidak berpuasa dan bangga pula dengan tidak berpuasa, tidak ada halangan. Anda telah melakukan sesuatu yang sangat dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu Nabi Muhammad SAW menyampaikan ini, para sahabat menangis semua. Lalu bertanya, kalau seandainya kami pernah terlibat dengan itu ya Rasulullah, apa yang dapat kami lakukan? Rasul menggeleng, aku tidak tahu. Tapi para ulama coba untuk mendiskusikan lebih dalam. Kelihatannya ada satu peluang, itu pun tidak bisa dipastikan. Karena dalam Al-Quranul Karim satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni adalah syirik. Untuk yang bersangkutan masih mengakui Allah sebagai Tuhan. Maka para ulama hampir sepakat. Caranya adalah ganti puasa yang ditinggalkan itu, kemudian taubat nasuha, berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi, menyesal dengan sesal yang sedalamnya, dan tetap menjadi orang soleh sampai mati. Mudah-mudahan Allah tetap mengampuni. Itulah akibat oleh karena perangai berpuasa lalu tidak berpuasa tanpa sengaja, tanpa ada sebab yang membolehkan dia berbuka. Lagi-lagi bersyukurlah kita yang hari ini kita adalah asli. Bila mulut kita mengucapkan selamat lebaran, kita berhak untuk itu. Bila kita menyediakan makanan-makanan kecil, terutama ibu-ibu, memang berhak untuk itu. Bila kita bersilaturahmi ke rumah teman-teman kita, berfaqwas-fahu, memang kita berhak untuk itu. Dan bila kita bergembira, memang kita berhak untuk itu. Dan bila kita meyakini hari ini kita harus berpuasa, lalu kita tidak berpuasa, kita memang berhak untuk itu. Sekali lagi kepada kita yang berhasil memenangkan pertarungan ini, selamat untuk kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin,
Kenapa agama kita begitu tegas dalam konteks ini? Saya ingin bertanya kepada kita semua, walaupun tidak perlu jawab. Adakah di antara kita yang hadir di lapangan masjid ini yang bisa menjamin umurnya masih sampai kepada Ramadan tahun depan? Adakah di antara kita yang bisa jamin umurnya masih ada sampai Ramadan tahun depan? Saya yakin tidak ada seorang pun yang tahu. Sementara bagi seorang mukmin bertemu dengan Ramadan adalah kebahagiaan tertinggi. Kenapa demikian? Karena kita sebagai orang-orang Islam, kita bekerja setiap hari, siang babi hari, malam babi minyak. Ndak kayu jangan dikap yang ndak membongkar biasa. Pertanyaannya adalah apa yang kita cari? Cari harta? Tidak, karena harta akan tinggal. Cari pangkat? Tidak, karena pangkat akan tinggal. Lalu apakah yang kita cari sesungguhnya? Yang kita cari adalah beranjak dari kesadaran kita bahwa kita adalah hamba Allah. Beranjak dari kesadaran bahwa kematian bukan akhir dari segalanya, tapi kematian adalah merupakan pertanda berakhirnya satu babak dan masuk kepada babak berikutnya. Kita akan dihadapkan kepada hal-hal untuk mempertanggungjawabkan segala yang pernah kita hadapi. Boleh kita menjadi orang yang sukses secara dunia, mungkin harta kita berlimpah uang, pangkat kita begitu tinggi, tapi yakinlah seketika nyawa sudah melayang dari badan, semuanya itu tidak akan ada hati. Selamat tinggal dunia, aku pergi takkan kembali. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, lalu apakah yang kita cari? Yang kita cari sesungguhnya adalah bagaimana cara mendapatkan husnul khotimah. Bagaimana cara mendapatkan agar akhir kehidupan kita ini ditutup dengan tutup yang baik, bi husnil khotimah. Makanya dalam doa selalu kita senandungkan, Allahumma khtim bi ahsanil khotimah wala tahtim umurana wa ajalana bi su'il khatimah. Ya Allah, tutuplah usia saya dengan tutup yang baik, dan Kau hindarkan saya dari tutup yang jelek. Karena husnul khatimah lah yang garis lurusnya surga Jannatul Na'im. Rasanya kita akan sepakat kaum muslimin dan muslimat, sungguh hidup tidak akan makna, harta berlimpah ruah, pangkat bukan tinggi, tapi mati minum racun. Harta berlimpah ruah, pangkat bukan main tinggi, harum semerbak dan termasyhur, tapi pas meninggal orang bukan baca innalillah, tapi mengucapkan alhamdulillah. Makanya tidak ada pilihan, yang kita inginkan adalah husnul khotimah. Lalu bagaimanakah caranya untuk mendapatkan husnul khotimah? Itu adalah barang mahal. Emas 24 karat, mutiara putih yang bukan main harga, sudah menjadi ciri ciptaan Allah. Setiap barang mahal sulit mendapatkannya. Saya tahu kita babi sekali beranak 10, 15, tapi sapi sekali beranak hanya 1. Setiap yang mahal harganya sulit mendapatkannya. Lalu bagaimana cara untuk mendapatkan husnul khatimah? Ya kita gampang, tetapi juga bisa mudah kalau kita ingin untuk melaksanakannya. Demikian persyaratan untuk mendapatkan husnul khatimah bertumpu kepada 2 ukama. Pertama, husnul khatimah akan diperoleh apabila ibadah kita memadai untuk itu. Yang kedua, husnul khatimah akan kita peroleh apabila diri ini bersih dari dosa. Pertama, ibadah maksimal. Apakah ibadah kita sudah lengkap? Kaum muslimin dan muslimat, kita sadar ibadah kita sangat gersang, belum serapa ibadah yang sempat kita lakukan. Karena sudahlah kita malas beribadah, umur kita juga pendek. Nabi kita sudah menjustis, umatku hanya berumur berkisar antara 60-70, lebih sedikit, kurang sedikit. Kalau di antara jamaah yang mendengarkan khutbah sudah kepala 7, siap-siap karena sebentar lagi malaikat mau akan datang ke rumah kita. Lalu apakah ibadah yang sudah kita lakukan? Karena kaum muslimin dan muslimat sudah ditentukan kitab mauquta dalam waktu yang sudah ditentukan. Waktu sholat yang 5 sebagai imal analoginya. Sebenarnya waktu beribadah itu adalah siap zuhur sampai malam.
waktu yang kita kerjakan untuk kerja dunia, siap subuh sampai zuhur. Apa buktinya? Nah, sekarang kita buktikan. Setelah zuhur sampai malam, waktu sholat tidak putus. Sehabis waktu zuhur, asar langsung masuk. Sehabis asar, maghrib langsung masuk. Sehabis maghrib langsung isya. Sehabis isya langsung subuh. Walaupun ada durasi panjang untuk istirahat, tetapi sehabis subuh tidak masuk zuhur. Karena itu adalah fantasiru fil ard, waktu untuk bertebaran di bumi mencari rezeki. Itulah waktu kita. Siap zuhur, waktu Allah. Pertanyaan yang perlu dijawab, mana yang lebih baik kita? Mana yang lebih banyak waktu Allah kita pakai untuk kita, dan waktu kita yang kita sedekahkan untuk Allah? Berapa kali kita yang sholat duha dalam seminggu, dalam sebulan, dalam triwulan, dalam semester, dalam setahun, atau seumur hidup belum pernah? Artinya waktu Allah yang banyak kita sita. Siap zuhur masih bekerja, siap asar masih bekerja, maghrib bahkan lembur malam sampai subuh. Sudahlah waktu subuh sampai zuhur sudah kita pergunakan 100%. Allah juga tidak marah asal kami wajib tidak tertinggal. Artinya adalah amat gestak ibadah kita. Ukurlah dengan umur yang sudah ada pada diri kita. Tapi kaum muslimin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah pengasih, Allah penyayang. Allah tidak biarkan kita begitu saja. Didatangkan Ramadan. Dengan didatangkan Ramadan, semua yang minus menjadi plus. Sedikit beribadah, pahalanya besar bagi orang yang mengerjakan amal wajib di bulan Ramadan, sama dilipat landakan menjadi 10, 70, 700, bahkan lipat ganda yang bukan main di bulan Ramadan. Apalagi kalau ibadah yang kita kerjakan bertepatan pula dengan malam Lailatul Qadar. Ini keyakinan. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Apalagi di bulan Ramadan banyak bersedekah, banyak baca Quran. Tidak salah jika agnia teman-teman dan saudara-saudara kita mengambil timing Ramadan, mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat dan sebagainya, karena ingin menuai pahala yang lebih besar untuk mempluskan yang minus tadi. Alhamdulillah, untung ada Ramadan. Makanya fariha bi dukhuli Ramadan, orang beriman pasti gembira masuknya Ramadan. Kemudian yang kedua, masalah dosa. Husnul khotimah tidak akan dapat bermimpi siang bolong kalau badan kita masih penuh dengan dosa. Tidak ada seorang pun yang bisa jamin bahwa dirinya masih bersih dari dosa. Kita yakin Bapak dan Ibu sekalian, ada dua jenis dosa, dosa besar, dosa kecil. Dosa besar namanya ismun, dosa kecil namanya zambun. Mungkin dosa besar tak kita lakukan, kita tak membunuh, kita tak menyembah patung, kita tak makan harta anak yatim, bahkan menyumbang untuk anak yatim. Laporannya alhamdulillah kita dengarkan tadi. Tapi ada dosa-dosa kecil yang setiap hari menghantui kita dan kadang kita doyan, karena umat Muhammad yang paling gemar mengerjakan dosa kecil. Imam Al-Ghazali menyebutkan dosa kecil itu dengan zambul a'dha, dosa-dosa anggota, dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, dosa kaki, dosa tangan, bila sempat terpakai untuk kepada hal yang tidak benar. Dalam setahun 360 hari, bisa nggak kita jamin mata kita selama 360 hari tidak pernah sekalipun melihat yang salah? Kalau ada yang jamin, itu sombong namanya. Bisa nggak kita jamin telinga kita selama 360 hari tidak pernah mendengar hal-hal yang terlarang? Enaknya, lezatnya mendengar orang bergunjing. Bisa nggak kita jamin selama setahun lidah kita tidak pernah berucap yang menyinggung perasaan teman, yang membuat teman sedih hatinya, sakit hatinya? Tidak bisa jamin. Bahkan kadang baru jam 7 pagi sudah 2 dosa kecil yang sempat kita lakukan. Bilang sama teman kita tidak punya uang 1% pada ada 2, kita sudah dosa kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Al-Ghazali juga mengucap, walaupun dosa kecil, tapi karena banyak tumpuknya juga jadi besar. Memang benar setiap kita sesudah sholat setidaknya membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi tidak siapa yang bisa menjamin bahwa doanya minta ampun kabulkan oleh Allah. Tidak bisa. Lagi-lagi untuk ada Ramadan. Dengan datangnya Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni segala dosanya yang berlalu.
Makanya pas Ramadan sudah berangkat meninggalkan kita, masuk Syawal, mulai maghrib matahari terbenam kemarin, Aidil Fitri, Aidil Fitrah, kita kembali kepada kesucian. Alhamdulillah. Makanya orang-orang yang beriman bila imannya sudah bersemi, gembira menyambut Ramadan, sedih melepas kepergian Ramadan. Dalam kesempatan ini disampaikan kepada kita, kalau rasanya menyambut dan melepas Ramadan biasa-biasa saja rasa di hati kita, itu menandakan iman kita masih punya masalah. Tidak usah disampaikan sama orang, tapi merunduk dan merenunglah. Sama-sama saja kah? Biasa-biasa saja kah rasanya? Tadi sudah disampaikan, kenapa sedih melepas Ramadan? Karena kita belum tahu bisa ketemu dengan Ramadan tahun depan. Wallahu a'lam. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu hadirin sekalian, khusus kepada kita yang wajah asli pada pagi hari ini, inna alaikum la'abidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah memasang di setiap kiri dan kanan kita malaikat raqib atid yang senantiasa mengamati segala perangai dan perilaku kita. Bahkan tidur sekalipun malaikat ini masih tetap nongol di samping kita. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu malaikat itu apa yang kita lakukan dan selalu mencatat. Apa yang dicatatnya? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Siapa yang mempertahankan diri dalam kesucian dan siapa yang kembali mengotori dirinya. Itulah tugas berat kita. Mulai hari ini kita bertekad bagaimana mempertahankan ini. Makanya dalam kajian fikih tadi malam sampai pagi ini ada 3 doa yang kita senandungkan kepada Allah. Kalau yang sudah berdoa, alhamdulillah. Kalau yang belum berdoa, saat hati sedang berkhutbah ini dalam hati. 1, ya Allah, terimalah amal Ramadan saya. Yang kedua, berikan kemampuan kepada saya lahir dan batin untuk tetap mempertahankan Ramadan di luar bulan Ramadan. Sikap dan perilaku saya, pengendalian nafsu dan syahwat saya, berikan saya kemampuan untuk tetap mempertahankannya walaupun Ramadan sudah lenyap dari kehidupan saya. Karena ya Allah, aku tidak tahu, mungkin Ramadan tahun depan saya ada lagi. Dan yang ketiga, kita merendah hati kepada Allah. Karena bagaimanapun kita adalah hambanya, kita adalah budak yang tidak ada hati di hadapan Allah. Berdoalah sesuai dengan hajat kita masing-masing. Yang sakit mintalah sehat, yang anaknya sedang dalam perjalanan pulang lebaran minta selamat sampai di rumah, yang anaknya sedang berstudi hari ini minta selamat dan tamat dengan IP yang memadai, dan sebagainya sesuai dengan hajat kita. Itulah doa kita hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam kajian yang cukup panjang, dalam beberapa menit ini disampaikan kepada kita sebagai penutup. Inna iblisa alaihi laknah lailatal aidi fayasihu fayitamiu ahlau haula. Sesungguhnya ketua setan iblis laknat malam lebaran memekik dengan pekikan yang bukan main, mengakibatkan seluruh anak buahnya berkumpul di sekelilingnya dan bertanya, ya sayyid mada tabki, wahai pimpinan, kenapa kau menangis? Qala, pimpinannya menjawab, la syai', tidak ada satupun, walakin qad sami'tu, akan tetapi aku baru saja mendengar, innallaha ghafara hadhil ummah, Allah baru saja mengampuni seluruh umat Muhammad yang berpuasa, sehingga besok pagi mereka akan keluar dengan fitri, dengan bersih, dengan suci. Kalau mereka umat Muhammad sudah suci semua, apa yang harus kita lakukan? Mereka mengadakan rapat akbar malam itu, malam tadi. Akhirnya dari seluruh pembahasan yang terjadi, mengingat, menimbang, akhirnya mereka putuskan, wa'alaikum antasuluhum billadati wasyahwati wasyarbil khamri hatta yabahumullah. Aku tugaskan kepada setiap kalian setelah rapat ini selesai untuk terbang berangkat ke kampung, ke tempat domisili masing-masing, tentu termasuk kampung Kalam. Temui umat Muhammad yang sudah bersih itu, kalau dia sedang tidur, duduk di dekatnya sampai dia bangun. Dan setelah dia bangun, nongol, baru saja dia bangun,
antasghuluhum bil ladzati wasyahawat, buat mereka kembali menjadi sibuk dengan yang serba lezat, dengan yang serba syahwat, dengan yang serba nikmat. Kalau dapat wasrabil khamri, sampai minum minuman keras, hatta yaqbudullah, sehingga kembali Allah marah menjadi mereka. Kaum muslimin muslimat, serangan setan terdahsyat adalah hari ini. Setan berusaha untuk kembali mengotori kita agar kita bergelumbung dosa lagi. Bulan Syawal pada umumnya serangan setan bukan main, kembali mengotori kita. Awas. Maka untuk hal ini ada puasa 6 hari Syawal. Bagi yang berpeluang dan berkesempatan, sangat bagus untuk dilanjutkan dalam rangka upaya meneruskan Ramadan. Insya Allah Ramadan yang hakikatnya adalah daur ulang kita sebagai orang mukmin dalam merintis karir kita. Mudah-mudahan seluruh usaha yang kita lakukan bisa sukses. Bagaimana kita menghibahkan diri kita dalam hidup ini, karena khairun nas may yanfa'un nas. Ukuran manusia terbaik adalah siapa yang paling banyak manfaatnya untuk manusia lain. Apapun profesi kita, dimanapun kita berada, kita bisa membuat diri kita bermanfaat untuk orang lain. Kita bisa menjadi manusia ibarat kelapa. Kemana saja kita masuk, membuat yang dimasuki menjadi enak dan menjadi lezat. Dan tentu kita juga bisa berusaha untuk tidak menjadi manusia sendok, kemana masuk kita mengacau. Itu sangat berpulang kepada diri kita. Bagaimana kita mempertahankan Ramadan ini di tengah-tengah kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan terakhir untuk kita semua. Kita sangat takut diancam oleh suatu falsafah kehidupan yang sudah mendarah daging dalam kehidupan kita. Sangat enak, sangat murah dan gampang mengucapkannya, tetapi agak sulit untuk menerapkannya. Jangan kita diancam oleh apa yang kita falsafahkan, minyak api sama tak lama, api padam pun tuang angin. Walaupun Ramadan boleh berangkat dari kehidupan kita, tapi at-ta'thira, bekas-bekasnya harus teraplikasi di tengah-tengah kehidupan kita secara pribadi, secara keluarga, bertetangga, bahkan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Kita yakin, wa fi anfusikum afala tubsirun, hendaklah kamu selalu memperhatikan diri, karena kunci kehidupan ini adalah pantulan kaum muslimin. Kita yakin bahwa kita ingin menjadi orang terhormat. Kemana kita ingin pergi, tentu kita ingin dihormati. Ternyata cara untuk agar kita menjadi terhormat, mudah saja caranya, hormati orang. Kita ingin menjadi orang yang dihargai, caranya hargai orang. Kita ingin menjadi orang yang dianggap di tengah-tengah kehidupan berguna, anggap pula orang menjadi orang yang berguna. Pandai dan arif menyikapi kehidupan. Jangan justru cepat mengambil kesimpulan atas apa yang sedang terjadi. Karena qanaah pada hakikatnya adalah redo terhadap apa yang sedang terjadi. Betapa banyak orang yang begitu tidak suka dengan apa yang sedang terjadi, padahal Allah sedang merencanakan sesuatu. Nabi Yusuf tidak akan pernah menjadi raja tanpa dimasukkan oleh saudaranya ke dalam sumur. Mungkin kita sedang dimasukkan sumur karena ada tahta kursi yang sedang menunggu kita. Oleh karenanya jangan terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan. Sekitar tahun 92-an ada teman kita, seorang dosen di IKIP waktu itu, sekarang UNS, yang berangkat dari Jakarta, yang minta tolong kabar makannya untuk dibangunkan jam 11. Menakannya lupa, jam 1 baru bangun, tak jadi ditinggalkan pesawat. Dia marah-marah kepada kemenakannya. Tapi apa yang terjadi? 1 jam setelah marah dia dapat berita kalau pesawat yang bakal ditumpanginya jatuh. Maka dia kembali mencari kemenakannya. Untung saja kau tidak jadi mengumumkan mama. Allah sedang merencanakan sesuatu kepada kita, maka jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Karena fa'inna ma'usri yusra, kadang di balik kesukaran yang kita temui ada kemudahan-kemudahan yang sangat banyak. Mudah-mudahan semua kita menjadi orang disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa di Ramadan dan Idul Fitri yang akan datang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahu akbar, Allah
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli sallim ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a a'malina ya mujibas sa'ilin. Allahumma akhrijna minar Ramadan bis salam wa akhrijna minar Ramadan bis surur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar-benar hak dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan Engkau perlihatkan pula kepada kami yang batil itu benar-benar batil dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kemampuan untuk menerapkan Ramadan di luar Ramadan dan terimalah amal Ramadan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.